bersama kalian hari ini ya, sama teman siswa di kelas. Pertama-tama sebelum kita mulai pelajarannya, saya ucapkan selamat buat kalian karena sudah naik ke kelas 12. Selamat menuju baru. Selamat jadi ujiannya anak-anak. Semoga kedepannya kalian bisa lebih baik lagi dan nggak stres sama ujian yang akan datang. Di sini ada yang tahu nggak hari ini kita bakal belajar materi apa? Gak ada tahu ya? Oke. Kalau gitu saya coba tarik dulu lagi. Di sini pada punya sosmed kan? Sosmed ya? Facebook, Twitter, Google, semacamnya ya. Kira-kira udah punya dari kapan? Lama ya? Pasti ada dari SD mungkin. Pernah kasih masuk saat lain? Pas kalian akhirnya saat kalian masukin saat itu jadi kalian mana? Ya, di masa lampau, benar. Nah, pelajaran kita hari ini berhubungan sama masa lampau, yaitu berhubung soal teks dan sejarah. Saya mau kasih sedikit gambaran. Nah ini, ada yang bisa dapat sesuatu dari gambar ini? Oke, benar. Pada utamanya kurang lebih jawabannya sama-sama ya. Ini adalah kemudahan informasi dan kemudahan untuk berkomunikasi. Kurang lebih seperti itu ya. Karena kurang lebih kalian sudah dapat gambarannya nih. Setelah gambaran ini kira-kira menurut kalian sejarah itu apa? Cerita masa lampau pada tembak ya. Oke. Nah, berhubung hari ini model pembelajaran saya jalan adalah discover learning. Jadi kita masuk ke kelompok ya teman-teman. Tolong bagi dua kelompok ya. Kelompok 3 mungkin. Salah. Masuk kelompok 4 2 ya. Apa aja? Nah. Di sini ada soal sama ada teks ya, teks sejarah, singkat saja. Saya pengen kalian tentukan strukturnya. Jadi teks sejarah itu struktur dasarnya di sini ada beberapa ya. Nanti bisa saja langsung. Ada orientasi, peristiwa dan regenerasi. Nanti silahkan dibaca. Kalau misalnya kurang jelas silahkan tanya ke saya. Lalu kalau misalnya sudah selesai nanti, saya minta ini kan cuma sekali nentuin jumlah paragrafnya ya. Paragraf mana yang masuk orientasi, paragraf mana yang masuk kronologi atau urutan peristiwa, sama paragraf mana yang masuk ke reorientasi. Keinginan saya adalah setelah kalian selesai tugasnya, saya pengen kalian ngambil pesan atau pesan yang paling dapat dari teks ini. Silakan sampaikan setelah kalian selesaikan kerjaan ini, oke? Waktunya saya akan berikan sebentar lagi. Ini teksnya buat teman-teman kelompok. Selamat bergerak. Nikmati take your time saja. Silakan kerjakan sebisa mungkin. Oke, jadi sekali lagi saya ulangi, kalau misalnya ada yang jelas silahkan tanya ke saya. Kerjakan sesuai kemampuan, jangan sampai salah. Soalnya kan ada sesi presentasi di depan, jadi kalau misalnya salah bisa kasih tahu. Oke, latihan sama-sama maju dulu. Berikan aplaus dulu, berikan aplaus. Oh, sudah tandai. Oh, di sini satu ya. Di sini saya akan mendiskusikan bagaimana presentasi yang nanti saya akan lakukan ini. Di sini tadi Pak suruh bahwa tidak ada. Oke, baik, dengan aplaus sama ya. Nah, selamat. Materinya mau berkali. Kelompok 2, perwakilan saya akan depan. Pas dulu. Kemudian pas dulu. Ayo, sangat. Oke. Ya teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja kami.
buat kelompok 2, kurang lebih tadi yang disampaikan sama Mas itu benar bahwa yang kronologi atau urutan peristiwa itu dimulai dari ketika mereka sudah mulai menyebutkan awal kejadiannya. Nah, awal kronologinya kalau di sejarah itu adalah saat tahunnya disebutkan. Saat mereka bilang katanya ada sambungan internet sederhana tahun 1990-an untuk perang, itu sudah mulai kronologinya. Oke? Jadi sebenarnya dua-duanya kerja itu bagus, cuman perlu diperlukan lagi untuk penelitiannya. Dan buat kelompok 1 kelas sama karena nah, jadi dari sini kita bisa belajar ya bahwa sejarah itu punya fungsi-fungsi penting dan sudah pasti kalau sejarah itu terjadi di masa lalu. Teks sejarah itu adalah teks yang menjelaskan peristiwa sejarah secara kronologis faktual. Intinya adalah dia itu harus sesuai fakta, berdasarkan fakta dan sesuai urutan kronologis. Jadi makanya ada poin yang digarisbawahi. Pertama dia kronologis, kemudian urutan faktual sesuai fakta, lalu informatif. Jadi kalau misalnya pas dibaca